Soeharto mengakui saat itu dia merasa agak bimbang. Kesimpulan saya bahwa Bapak telah aman, tetapi ini memang aman atau diamankan merupakan sebuah hal yang juga harus saya perhitungkan dengan fakta-fakta yang ada waktu itu. Sorenya datang lagi ajudan presiden kira-kira pukul 20 minta penjelasan situasi. Maka saya jelaskan keseluruhannya. Pada waktu itu ajudan presiden minta tugas dari saya. Saya segera memberi tugas sebagai berikut. Pindahkan Bapak dari Halim. Saya akan sangat bersyukur kepada Tuhan kalau kau bisa memindahkan Bapak dari Halim. Rupanya ajudan ini mengerti maksud saya dan kemudian berusaha sehingga kira-kira pukul 2 dini hari saya mendapat interlokal melapor bahwa Bapak sudah sampai di Bogor. Tetapi saya masih merasa perlu untuk mengecek dengan menggunakan orang Bogor, Kolonel Alex, untuk masuk ke istana. Saya segera mengucap syukur kepada Tuhan bahwa di dalam tugas menguasai Halim saya tidak perlu mengambil Bapak dengan kekerasan. Ternyata beliau sudah keluar dari Halim. Tinggal sekarang tugas saya bagaimana bisa menguasai Halim. Keberadaan presiden di Halim serta mengapa dia berlama-lama di sana memancing pertanyaan. Tentu saja alasan bahwa dia ke sana atas keputusannya sendiri, ingin dekat. Pesawat terbang awalnya bisa diterima. Tetapi mengapa harus begitu lama? Sejak pukul 9 sampai menjelang tengah malam, bahkan setiap kali Brigadir Jenderal Sutardio, Jaksa Agung Muda, mendesaknya untuk segera berangkat, presiden selalu menjawab, "Mengkondisi, tunggu sebentar." Presiden berada di Halim selama lebih dari 13 jam tanpa pernah menampakkan keinginan untuk meninggalkan lokasi tersebut. Dalam kesaksiannya selama sidang Mahmilub ketika mengadili Suparjo, Komandan Cakrabirawa Jenderal Sabur mengatakan, "Setelah saya melaporkan mengenai ditembaknya beberapa jenderal dan lolosnya Jenderal Nasution, Bapak Presiden memberi komentar, 'Itu memang biasa terjadi dalam revolusi.' Jenderal Sabur mengungkapkan bahwa yang menulis teks pengumuman presiden ketika di Halim adalah Suparjo. Hal ini sesuai dengan pertanyaan presiden waktu itu kepada semua yang hadir di sana. Meski Soekarno dari luar tampak tenang selama berada di Halim, sempat makan siang kemudian beristirahat tidur siang di Kompleks Halim nomor D1 Rumah Jabatan Komodor Udara Susanto. Ternyata kemudian berubah terburu-buru dan memutuskan pergi sesudah malam semakin larut. Khususnya setelah Jenderal Soeharto melalui ajudan presiden, Kolonel Bambang Wijanarko mengirim pesan bernada ancaman, "Bang, pindahkan Bapak dari Halim." Proses keberangkatan presiden meninggalkan Halim dilukiskan Omar Dhani secara rinci dalam buku Menyingkap Kabut Halim 1965. Dari laporan Bambang Wijanarko bisa disimpulkan, Kostrad mencurigai pangkalan Angkatan Udara Halim Perdana Kusuma. Menjelang tengah malam sekitar pukul 23, presiden bertanya kepada saya, "Aku akan kau bawa kemana?" Saya menjawab, "Terserah Bapak ingin terbang kemana." Pesawat Jetstar dari Skadron 17 beserta krunya semua sudah siap. Bapak bisa ke Jogja, Madiun, Malang atau luar negeri. Terserah keputusan Bapak, kami semua siap. Hanya saja fasilitas night landing terbaik ada di Madiun. Presiden berdiri dan segera berjabat tangan dengan saya dan yang lain-lain. Pak Lemena berbisik, "Mas, Bapak saya bawa ke Bogor." "Baik Pak, silahkan," begitu jawaban saya. Omar Dhani melanjutkan, presiden masuk mobil kecil sedangkan mobil Cadillac kepresidenan ditinggal. Lain-lainnya cepat-cepat naik mobil menyusul presiden. Dalam waktu kurang dari 3 menit jalan di depan rumah D1 di Kompleks Halim, rumah dinas Komodor Udara Susanto, langsung berubah sepi. Hanya tinggal saya, Ibu Dewi, ajudan dan sebuah jeep Nissan Patrol. Saya persilakan Ibu Dewi naik jeep Nissan bersama sopir serta dikawal ajudan saya, Mayor Willy, diantar pulang ke Wisma Yaso. Setelah semua pergi, Jenderal Parjo tiba-tiba muncul menyampaikan permintaan Menko Aidit, bantuan transportasi untuk terbang ke Jogja. Katanya untuk mencoba menenangkan masyarakat di sana sehubungan dengan apa yang terjadi sepanjang hari itu. Memang membingungkan.